Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi di bab baru mengenai dinamika partikel. Ya, lebih khususnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton, tentang gerak. Nah, di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak, namun kali ini kita akan membahasnya lebih detail, karena kita juga akan membahas tentang apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke bahasan yang pertama. Ya, apa itu dinamika? Nah, mungkin di antara kalian masih banyak yang baru mendengar kata dinamika. Nah, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita berkata tentang dinamika, dinamis, itu kan artinya berubah-ubah. Nah, sementara di dalam fisika, dinamika memiliki artian tersendiri. Nah, di dalam fisika, dinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dan penyebab gerak. Ya, tepat sekali. Di bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kinematika gerak. Nah, kinematika gerak adalah ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa kita harus tahu apa penyebab benda tersebut bergerak. Nah, berbeda dengan dinamika ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, namun juga mempelajari tentang penyebab benda tersebut bergerak. Nah, di sini yang menjadi poin utama penyebab benda tersebut bergerak adalah gaya dan torsi. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas lebih khusus adalah tentang gaya. Untuk torsi, ini akan dibahas di kelas 11. Nah, pada bagian dinamika fisika ini, kita akan mempelajari konsep gaya dan pengaruhnya terhadap gerak. Gaya dapat mengakibatkan benda yang diam, ini dari benda diam, menjadi bergerak secara translasi, atau menghentikan benda yang sedang bergerak rotasi. Gaya dan pengaruhnya terhadap gerak telah dipelajari oleh Newton. Jadi, Newton atau Sir Isaac Newton merupakan seorang ilmuwan yang mempelajari tentang gaya dan pengaruhnya terhadap gerak. Ini Ibu perbaiki dulu ya. Jadi ini bukan rotasi, tetapi tetap translasi. Itu salah ketik. Nah, Newton menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak melalui 3 hukum Newton tentang gerak. Nah, kita langsung lanjut saja. Apa aja sih 3 hukum Newton tentang gerak? Nah, ini. Hukum Newton tentang gerak dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Newton menjelaskan gaya dan gerak melalui hukum Newton 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 hukum yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, di mana di hukum yang pertama, atau hukum 1 Newton, dia menjelaskan keadaan benda jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Artinya, gaya yang bekerja di situ tidak ada. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton, yaitu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan hukum yang ketiga menjelaskan tentang gaya aksi-reaksi. Kita langsung membahas tentang hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja, jadi jika resultan gaya, resultan ini artinya adalah jumlah, ini jumlah atau total, itu sama aja. Gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi kalau misalnya ada benda diam, terus nggak dikasih gaya apapun, gayanya bisa berupa dorongan, tarikan, atau yang lainnya, dia akan tetap pada kondisi awalnya, yaitu diam. Nah, sama halnya juga kalau bendanya lagi bergerak lurus beraturan atau GLB, atau bergerak dengan kecepatan konstan. Selama kita tidak menambah atau tidak mengurangi kecepatannya, maka dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi kalau misalnya tidak ada gaya yang kita berikan terhadap benda tersebut, maka bendanya akan
mempertahankan keadaan awalnya. Sehingga secara matematis hukum 1 Newton ini HK ini hukum ya. Biasa disingkat HK. Ini artinya hukum. Hukum 1 Newton dinyatakan sebagai berikut. Sigma, ini artinya sigma. Ini bacanya sigma. Itu artinya adalah resultan bisa, jumlah bisa, total juga bisa. Jadi sigma F atau jumlah gaya yang bekerja. Jadi sigma F itu artinya adalah jumlah gaya yang bekerja. Satuannya di Newton. Jadi jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau seterusnya. Nah, jadi sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, menurut hukum 1 Newton, suatu benda akan mempertahankan keadaannya jika tidak diberi gaya. Keadaan yang dimaksud contoh hukum 1 Newton adalah keadaan tetap diam atau keadaan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum tentang kelembaman. Jadi, kata lain dari hukum 1 Newton adalah hukum kelembaman. Lembam. Lembam ya, bukan lembab, lebam atau sebagainya, tapi lembam. Nah, lembam atau inersia adalah sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan keadaan awal. Yang cenderung mempertahankan keadaan awal. Kalau bahasa gaulnya itu mager, males gerak. Nih, kalau sudah mager berarti artinya kalian lembam. Nah, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu berbunyi, jika ada resultan gaya, jadi kalau ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan. Jadi kalau ada gaya yang mempengaruhi suatu benda, akan timbul suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Nah, secara matematis bisa ditulis sigma F atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan M ini adalah massa, A ini adalah percepatan. Nah, jadi jumlah gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Atau percepatan itu nilainya sama dengan jumlah gaya yang bekerja dibagi massa. Sehingga percepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Ini sebanding dengan gaya. Dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Nah, maksudnya ini apa? Jadi kalau misalnya bendanya atau gayanya nih, yang jadi patokan nih gaya. Kalau misalnya gaya yang kita berikan itu semakin besar, otomatis percepatan yang dialami benda juga akan semakin besar. Tapi kalau misalnya gayanya kita perkecil, maka percepatan yang dialami benda juga akan semakin kecil. Jadi dia berbanding lurus. Ini namanya berbanding lurus. Berbanding lurus. Nah, beda halnya dengan percepatan dan massa. Percepatan dan massa ini berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya massa bendanya ini semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Jadi kalau ini makin besar, ini makin kecil. Tapi kalau massanya semakin kecil, percepatannya semakin besar. Dianalogikan seperti ini. Kalau misalnya kalian mengangkat benda yang berat, itu akan semakin sulit. Nah, tapi kalau kalian mengangkat benda yang ringan, maka akan semakin mudah. Artinya, massa benda itu sangat mempengaruhi percepatan yang dialami benda tersebut. Di mana kalau bendanya semakin berat, maka percepatannya akan semakin kecil, dan kalau misalnya bendanya semakin ringan atau semakin
masanya semakin kecil, maka percepatannya akan semakin besar. Kalau misalnya dianalogikan lagi dengan kalian mengendarai mobil sedan dengan mengendarai mobil truk yang sangat besar. Nah, itu akan beda juga. Mobil sedan akan lebih mudah direm ketimbang mobil truk karena massa kedua mobil tersebut berbeda. Hal itu juga bisa terjadi dengan mobil yang sama. Misalnya mobil pickup yang satu, yang A kosong, mobil pickup yang kedua ada muatannya. Mobil pickup yang kosong akan lebih mudah geraknya ketimbang pickup yang ada isinya, walaupun dia bentuknya sama. Jadi massa itu sangat mempengaruhi percepatan yang dialami benda. Gitu. Jadi untuk hukum 2 Newton itu dia mempelajari pengaruh gaya terhadap percepatan yang dialami benda. Sehingga rumusnya adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Tuh. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu berbunyi, jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda satu. Tuh. Secara matematis dapat dituliskan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Misalnya nih, ini ada tembok, ini ada tembok ya. Terus temboknya ini kamu pukul. Nih, ketika kalian memukul tembok dengan sangat keras, tangan kalian akan terasa sakit. Kenapa tangan kalian akan terasa sakit? Karena sebenarnya tembok ini akan memberikan reaksi yang sama besarnya dengan aksi yang kalian berikan ke tembok tersebut. Misalnya, kalau kalian memukul ini dengan sangat keras, pasti akan terasa sakitnya lebih besar, lebih terasa sakitnya ketimbang ketika kalian memukul dengan pelan. Artinya, aksi yang kita berikan itu akan sama besarnya dengan reaksi yang kita dapatkan. Hanya saja arahnya berlawanan. Kalau misalnya kalian pukul dari arah kiri, seperti ini, ke sini, ke arah kanan, maka reaksi yang kalian dapatkan akan ke arah sini. Jadi arahnya berlawanan, tapi nilainya sama. Kalau kalian kasih ini 20 Newton, dia bakal ngasih juga 20 Newton, tapi nilainya negatif, seperti itu. Jadi kalau untuk F aksi sama dengan negatif F reaksi, nilainya sama, yang beda hanya arahnya. Nah, ada 3 hal yang berkaitan dengan gaya aksi reaksi menurut bunyi hukum 3 Newton. Yang harus diperhatikan yang pertama, aksi reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi kalau bendanya sama itu nggak akan, maksudnya gini, sama dalam artian hanya ada satu benda. Nih, tangan. Tuh, tangannya satu. Itu berarti dia nggak akan terjadi aksi reaksi. Tapi kalau ada dua tangan kanan sama tangan kiri, kamu pukulkan, ini akan terjadi yang namanya aksi reaksi. Jadi harus ada dua benda. Dua benda. Tuh. Mau bendanya sama atau berbeda, itu nggak masalah. Yang penting bendanya harus lebih dari satu. Kalau bendanya hanya satu, misalnya buku satu biji nih, itu nggak akan ada yang namanya aksi reaksi. Tapi kalau bukunya ada dua, terus kamu tumpukkan gini, nah, tumbukan, itu dia akan terjadi aksi reaksi. Jadi berbeda dalam hal ini tuh, maksudnya bukan benda yang harus berbeda, bukan. Tetapi bendanya harus ada dua, bukan hanya satu. Tuh. Kemudian yang kedua, aksi reaksi tidak saling meniadakan satu sama lain. Terus yang terakhir, aksi reaksi dapat menyebabkan salah satu atau kedua benda diam atau bergerak. Jadi ketika kita melakukan aksi, itu bisa menghentikan suatu benda, dan reaksi yang kita dapat juga bisa menghentikan benda tersebut. Jadi dia bisa saling menghentikan atau saling menggerakkan, seperti itu. Jadi 3 hal yang harus dicatat untuk hukum 3 Newton tuh ini. Aksi reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda, terus aksi reaksi tidak saling meniadakan satu sama lain,
Terus yang terakhir, aksi reaksi dapat menyebabkan salah satu atau kedua benda diam atau bergerak. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari Ibu mengenai hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, ini ada tugas yang Ibu berikan untuk kalian. Tolong kalian carilah contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari dari hukum 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Kemudian berikan contoh masing-masing 3. Jadi hukum 1-nya 3, hukum 2-nya 3, dan hukum 3-nya juga 3 contoh. Kalian kumpulkan di kolom tugas pada Google Classroom kalian masing-masing. Nah, jika tidak bisa kalian upload pada Google Classroom, bisa kalian kirimkan lewat WA Ibu melalui Japri WhatsApp. Atau bisa juga dikumpulkan langsung ke sekolah. Nah, Ibu himbau lagi, bagi siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan untuk segera dikumpulkan, karena mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan ujian akhir semester genap. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas-tugas tersebut, artinya kalian siap menerima nilai apa adanya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.